Ibn Arabi menyebut manusia sebagai makrokosmos. Di luar ini justru mikro, di dalam manusia justru makro. Kenapa demikian? Karena di dalam batin kita terhubung dengan Tuhan yang tak bertepi. Ketika saya masuk dan terhubung dengan Tuhan yang tak bertepi, saya menjadi makrokosmos. Saya akan mengarungi perjalanan di dalam batin dan itu tak bertepi. Makanya mereka menikmati di dalam batinnya. Dia tidak akan lagi tertawan dengan nikmat yang di luar, karena dia menemukan nikmat di dalam batin dirinya. Nah, ini di kitab Rumi Fihi Mafihi. Jadi ini Rumi yang bicara bahwa setiap orang itu mencari sesuatu ya. Ada yang mencari harta, mencari pekerjaan, dan seterusnya. Dan dia menganggap itu sebagai rahmat Tuhan. Jadi waktu dia mendapatkan itu, dia menganggap, oh inilah rahmat Tuhan. Tapi setelah dia mencari lagi dan tidak menemukan, akhirnya sadar bahwa itu sebenarnya bukan rahmat Tuhan. Karena rahmat Tuhan itu diberikan tanpa itu semua. Nah, kadang kita setelah mencari dan mendapatkan sesuatu itu, kita fana kepada objeknya. Objek ini kita anggap karunia. Padahal karunia itu pemberiannya. Pemberian itulah karunia, bukan objeknya. Karena saya fokus kepada objek, akhirnya saya melupakan rahmatnya. Rahmatnya yang saya lupakan, seperti itu. Nah, akhirnya menyadari, bukan itu jalannya, itu semua bukan itu. Bukan perempuan, bukan harta, bukan itu. Rahmat itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan tanpa tirai, tanpa penghalang. Dia datang begitu saja dan manusia menerimanya. Para sufi menggambarkan rahmat Tuhan itu seperti hujan yang turun setiap saat dan manusia akan menampung sesuai dengan wadahnya. Artinya rahmat Tuhan itu senantiasa hadir. Kita ini terpesona pada objeknya. Kadang objeknya kafe, kadang objeknya Bromo, pisang goreng, kan? Gitu. Kita tertawan oleh objeknya. Kita anggap itulah rahmat karunia. Akhirnya kita lupa bahwa rahmat itu tidak lain adalah pemberian yang tanpa tirai. Nah, sehingga kalau kita maknai itu, kita akan memaknai rahmat Tuhan yang tak bertepi. Ketika dia membisikkan sesuatu yang kita tanpa sadari, itu juga bagian rahmat ilahi. Karena kita sudah tidak lagi terpaku pada objek pemberian Tuhan. Jadi pemberian itulah yang tidak lain disebut dengan rahmat. Makanya Rumi menutup, Allah memiliki hamba-hamba yang sebelum hari kiamat sudah seperti itu dan bisa melihatnya. Dia menyadari bahwa rahmat itu adalah sesuatu yang lain, yang berbeda. Sehingga pencariannya bukan lagi mencari yang objek-objek. Kalau kita mencari objek, kita akan tertipu oleh objeknya yang kita anggap itu karunia. Dan yang kita anggap itu karunia. Ya mungkin selama ini kita berpegang pada itu ya. Tapi kata Rumi bukan itu yang disebut dengan karunia. Karunia itu adalah tidak lain ketika kita menyingkap sesuatu bahwa karunia itu tidak lebih dari pemberian itu sendiri. Jadi ada objek dan ada yang pemberi. Nah, pemberi itu tidak lain adalah. Nah, kalau saya fokus kepada pemberi, itulah rahmat menurut Rumi. Jadi bukan A, bukan B, bukan C, bukan D. Nah, kita ini sibuk mencari ke A, ke B, ke C, D. Karena itu yang kita anggap karunia. Dan kadang kita membanggakan, oh saya baru dapat ini, saya baru itu. Tuhan begitu banyak karunia yang diberikan pada saya. Karena kita fokus pada objeknya. Iya, kita fokus pada objeknya.
Seperti itu. Kita tidak terkoneksi bahwa dialah sebenarnya karunia itu sendiri, rahmat itu sendiri. Kalau saya terkoneksi, itulah rahmat sebenarnya. Karena dia memberikan kesadaran ke dalam diri kita. Kalau kesadaran kita hanya objek, itu bukan karunia. Karena kesadaran saya pada objek. Kesadaran saya hanya pada A, pada B, pada C, pada D. Akhirnya saya sibuk berjalan ke sana, makanya kita tidak akan pernah tenang. Karena kita sangka itu karunia. Sehingga kalau kita tidak diberi Tuhan, kau kok benci banget sama saya. Kok jahat banget. Kemarin kau beri, sekarang kau tidak beri Tuhan. Seperti itu. Karena kita fokus kepada objeknya. Next. Nah, makanya sebaliknya manusia menyadari dua hal. Menyadari hal-hal yang membuat manusia menderita. Dan memahami faktor yang membuat manusia menjadi tenang. Ini dua hal yang harus manusia bedakan, yaitu yang membuat kita menderita dan memahami faktor yang membuat kita menjadi tenang. Kalau dalam sufi, baiknya dalam sufi itu semuanya satu ya. Kalau kita kan ada banyak buku dosa besar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Ada pahala 1, 2, 3, 4, 100. Sufi dia menyederhanakan. Dosa itu tidak lain adalah kejahilan. Kalau ada kebaikan tidak lain adalah makrifat. Jadi semuanya manunggal, kita semua menjadi manunggal. Jadi menyadarkan kita bahwa semakin kita manunggal, menyederhanakan segala sesuatu menjadi satu, itu akan memudahkan kita untuk berjalan menuju ilahi, karena semuanya sebenarnya satu. Nah, ini yang lanjutan tadi, kenapa kita mesti mendefinisikan itu menjadi satu ya? Nah, buih itu berasal dari tanah. Ketika berada di atas air, dia akan terasing. Jadi di lautan kita akan melihat buih. Karena buih ini sebenarnya bukan berasal dari lautan, maka dia akan merasakan keterasingan. Nah, ketidaktenangan tak dapat dihindari kala sedang terasing. Kala sedang terasing. Nah, ketidaktenangan tak dapat dihindari kala sedang terasing. Kalau terasing kan pasti tidak tenang. Jangan-jangan ada ini ya, jangan-jangan ada ini. Ini di kota ini kok tidak ada yang saya kenal. Saya harus kemana ya? Itu perlahan-lahan akan banyak kerisauan yang terjadi. Kerisauan yang terjadi. Perlahan-lahan dari risau mungkin jadi stres, depresi, dan seterusnya. Seperti itu. Ini satu perumpamaan. Rumi mengambil perumpamaan tentang buih. Ini perumpamaan saja. Bahwa buih itu karena dia tidak berasal dari lautan itu, dia akan merasakan terasing. Dia akan tenang ketika sampai di tepian. Karena asalnya tanah, itu kata Rumi. Ternyata dia akan tenang di situ. Tapi ketika di atas air, dia akan merasa terasing. Seperti itu. Nah, ini perumpamaan manusia yang kadang kita tidak menyadari. Karena kita hadir di dunia ini, di materi, dengan 24 jam kita berhadapan dengan dunia materi, dunia-dunia, kita anggap disinilah kebahagiaan dan ketenangan saya. Kan? Nah, makanya kenapa ada banyak sufi menggambarkan tentang simur atau atar musyawarah burung ya. Atar dan zabur musyawarah burung. Ibnu Sina juga punya tentang kisah tentang burung, Rumi juga, karena pejalan itu seperti seekor burung, dia singgasananya di atas. Nah, sesekali dia turun ke bawah tanah untuk makan sedikit. Nah, cuma karena nikmatnya kita kegemukan dan lupa untuk naik ke atas. Lupa untuk naik ke atas. Nah, sehingga tadi sama seperti itu, kita akhirnya merasakan keterasingan di dunia ini. Karena asal kita di sana. Asal kita sebenarnya di atas sana. Turun ini hanya sejenak makan. Sejenak makan dan kemudian terbang lagi ke atas. Nah, karena nikmatnya akhirnya kita tertawan. Makan terus di sini, nikmat yang ada di bawah sini. Kita lupa bahwa asal kita wa nafakhtu fihi min ruhi. Kita pernah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri. Itulah asal muasal diri kita, dan kita lupa, akhirnya kita terjebak dengan
dunia yang di sini, akhirnya kita merasakan terasing pasti tidak tenang seperti bait syair Rumi. Selanjutnya, nah betapa mengherankan orang buta mencari cahaya yang terlihat atau mata yang tertawan meneteskan air mata keterasingan. Ini juga sama tentang sesuatu yang kebanyakan manusia tidak menyadari apa sebenarnya yang manusia cari. Yang kita selalu tertawan oleh objek. Terlalu tertawan oleh objek, tidak bisa melihat di balik dari objek itu. Objek-objek itu kita anggap sebagai suatu karunia. Nah, akankah kau raih sesuatu selain dari Tuhan? Sabar dan ketidaktenangan ini hanya membuat hati menjadi gila. Nah, ini perlahan-lahan Rumi mengajak kita masuk lebih dalam lagi. Akankah kau raih sesuatu selain dari Tuhan? Nah, kenapa ada kata-kata sabar dan ketidaktenangan ini hanya membuat hati menjadi gila? Karena akhirnya bukan kepada Tuhan. Nah, jadi untuk apa sabar itu sampai kapan? Sampai kapan? Karena dia pasti akan tidak tenang terus seperti itu. Hanya berpindah dari satu ruang ke ruang yang lain, tapi tidak akan pernah bertepi kepada satu titik. Nah, itulah kenapa para sufi dia berjalan saja dan dia lebih menikmati dunia yang ada di alam batinnya. Jadi kalau kita menikmati dunia luar, para sufi menikmati dunia yang ada dalam batinnya. Jadi dalam batin para sufi itu adalah satu kekayaan, lautan kekayaan di dalam dirinya, dan dia menikmati itu di dalam dirinya. Jadi dia tidak perlu bertamasya di luar, dia bertamasya di dalam batinnya, menyaksikan taman surgawi dan seterusnya di dalam batin dirinya. Ibn Arabi menyebut manusia sebagai makrokosmos. Di luar ini justru mikro, di dalam manusia justru makro. Kenapa demikian? Karena di dalam batin kita terhubung dengan Tuhan yang tak bertepi. Ketika saya masuk dan terhubung dengan Tuhan yang tak bertepi, saya menjadi makrokosmos. Saya akan mengarungi perjalanan di dalam batin dan itu tak bertepi. Makanya mereka menikmati di dalam batinnya. Dia tidak akan lagi tertawan dengan nikmat yang di luar, karena dia menemukan nikmat di dalam batin dirinya.